Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah makan sehat pagi ini? Kenapa makan sehat? Bu Rahma akan membahas mengenai materi kelas 5, yaitu tematika tentang makanan sehat muatan pelajaran IPA. Bagaimana makanan dapat diolah dan dicerna oleh tubuh kita? Semua tidak lepas dari adanya sistem pencernaan. Apa sih yang dimaksud sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana sapi dapat mencerna makanannya? Sapi termasuk salah satu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Contoh hewan ruminansia lainnya adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Berikut sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Di dalam lambung terdapat bagian-bagian berikut. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen atau perut besar yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dan dilakukan oleh dinding rumen. Saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kedua kali, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jalan. Di dalam retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasium atau perut kitab. Di omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Bagian terakhir yaitu obamasum atau perut masam. Pada bagian ini yang sebenarnya disebut lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi dan lidah dengan cara dikunyah. Sedangkan lidah memiliki beberapa fungsi untuk mengatur letak makanan, membantu menelan makanan, dan mengecap rasa makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Makanan di dalam mulut didorong masuk ke dalam kerongkongan. Makanan selanjutnya didorong menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Organ yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dengan mengaduk dan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh otot dinding lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung. Getah lambung dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pada dinding lambung. Organ yang keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan.
Organ yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral, juga pembusukan sisa-sisa makanan. Sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Dan yang terakhir adalah anus. Feses sebagai hasil pembusukan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan sebagai anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.